Sebentar lagi kita akan memasuki fase di mana situasi dan kondisi geopolitik, situasi nasional, karena 2024 kita akan mengikuti pesta demokrasi. Bagaimana tujuan demokrasi ini? Untuk memberikan kemakmuran bagi masyarakat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Opini dan saya Haji Norman Fauzi selalu menemani kita di Opini. Saudara-saudaraku sekalian, bahwa sebentar lagi kita akan memasuki fase di mana situasi dan kondisi geopolitik, situasi nasional, karena 2024 kita akan mengikuti pesta demokrasi. Yang lebih utama lagi adalah di tahun 2024 akan ada dua kegiatan di dalam pesta demokrasi itu. Yang pertama adalah pemilihan umum, yang tentunya di situ ada pemilihan presiden, pemilihan wakil presiden, pemilihan DPR RI, legislatif kita di tingkat paling tinggi, kemudian kita juga akan memilih para senator kita atau DPD RI, kemudian yang di daerah kita akan juga memilih Dewan Perwakilan Rakyat provinsi di masing-masing provinsi di seluruh Indonesia, tentunya juga demikian untuk seluruh kota kabupaten dengan DPRD-nya di seluruh Indonesia. Dan setelah itu, kita akan memasuki pemilihan atau pemilu pilkada, di mana kita akan nanti memilih gubernur, wakil gubernur dengan paketnya, kemudian kita akan memilih pilkada kota kabupaten, yang ini akan dilakukan serentak. Saudara-saudaraku, di Opini ini, kami ingin memberikan sebuah gambaran, kami ingin memberikan sebuah wacana, dan kami ingin memberikan sebuah ilustrasi bagaimana konstelasi politik ke depan. Ini bukan persoalan mereka-reka ataupun kita cocok logi, tidak. Akan tetapi kita harus semakin cerdas, kita harus semakin wise, dan kita harus semakin menyadari bahwa bagaimanapun juga hak politik rakyat itu perlu dihargai, karena ini adalah martabat sebuah bangsa, yaitu Republik Indonesia. Seperti kita tahu bahwa sangatlah wajar menjelang tahun 2024 ini suhu politik ini terus semakin meninggi, terus semakin panas. Persaingan para calon presiden, kemudian persaingan daripada yang lain, ini terus berlomba-lomba untuk menarik simpati publik, untuk terus berpacu mereka agar mereka elektabilitasnya sampai kepada hari H ini menjadi yang terbaik. Satu pelajaran dan catatan yang perlu sekali, bahwa yang paling penting, entah itu pemilihan umum, entah itu pemilihan, dari dulu, dari zaman Orde Baru, zaman Orde Lama, itu sudah ada. Kita mengenal pemilu kita di tahun 50-an, kemudian tahun 60, kemudian tahun 70, tahun 80, 90, dan tahun 2000. Akan tetapi yang paling utama adalah kesadaran kita bersama bahwa tujuan daripada pesta demokrasi atau pemilihan itu adalah untuk menentukan manusia-manusia yang terbaik yang nantinya akan dipilih oleh rakyat dengan cara yang terbaik, dengan cara yang bermartabat, sehingga akan muncul pemimpin-pemimpin yang menjadi harapan kita bersama. Lebih jauh adalah ketika kita berada di perbedaan persoalan pilihan, persoalan perjuangan, tidaklah menjadi suatu persoalan. Tetapi yang perlu kita gali
dan terus akan kita suarakan. Di atas persoalan perbedaan itu ada persamaan. Apa persamaan? Yaitu mengawal daripada perjalanan reformasi, mengawal amanat founding father kita, mengawal amanat konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 45 kita, Pancasila kita, yang jelas-jelas mengamanatkan tentang bagaimana tujuan demokrasi ini untuk memberikan kemakmuran bagi masyarakat Indonesia. Saudara-saudaraku sekalian, di opini, kita akan memulai di opini kita yang pertama. Slide yang pertama, kita akan melihat bahwa saat ini telinga kita selalu disuguhkan dengan kalimat-kalimat elektabilitas, kalimat-kalimat survei, kalimat-kalimat tentang bagaimana turun naiknya pamor, turun naiknya aspirasi, turun naiknya daripada keinginan masyarakat tentang calon itu sendiri. Artinya bahwa elektabilitas di sini menjadi sebuah pertaruhan untuk menuju tahun 2024. Kita tahu bahwa banyak survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei yang sangat berkompeten. Mereka juga independen. Dan saat ini memang 3 nama yang terkuat dengan jumlah rata-rata elektabilitasnya yang sangat-sangat bagus, yaitu pertama, seorang Letnan Jenderal, seorang yang pernah dididik di Kawah di Magelang dari Akademi Militer, dan saat ini beliau menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Dengan jiwa dan kesatrianya seorang prajurit, beliau nyalon, kemudian beliau kalah, tetapi dengan satrianya beliau bergabung dengan kabinetnya Pak Jokowi untuk mereka membangun daripada bangsa ini. Dan itulah Letnan Jenderal Prabowo Subianto. Terlepas daripada persoalan plus minus atau persoalan lain tentang Pak Prabowo, yang jelas bahwa seorang militer pantang mundur kalau tujuannya belum tercapai. Dalam arti, beliau mantan komandan Kopassus yang senantiasa mengedepankan tentang disiplin, mengedepankan tentang keberanian, dan mengedepankan tentang pengorbanan. Saya ingin mengingatkan bahwa seorang almarhum Gus Dur, presiden kita, pernah menyampaikan bahwa presiden ini adalah Prabowo. Atau bagaimana kita buktikan di tahun 2024. Tetapi di samping Pak Prabowo muncul yang sangat luar biasa. Rambut beliau putih, bersahaja, sangat merakyat, dan saat ini beliau adalah Gubernur Jawa Tengah, pusatnya daripada Jawa, yaitu Mas Ganjar Pranowo. Dengan sikap yang tegasnya, beliau memimpin Jawa Tengah, dan beliau sangat terbuka belak-belakan, dan beliau menghendaki adanya suatu kebaikan dan manfaat yang sangat luar biasa. Khusus mengenai Pak Ganjar ini, di media sosial pun juga banyak. Sama dengan Pak Prabowo. Muncul sebuah deklarasi, muncul dukungan yang itu wajar-wajar saja. Akan tetapi, kita akan melihat bagaimana elektabilitas ini akan bertahan hingga nanti tahun 2024. Khusus untuk Pak Ganjar, tentunya dukungan tidak saja diharapkan dari Provinsi Jawa Tengah. Kalau Pilpres tentunya sekian provinsi yang harus dijangkau oleh beliau untuk meraih dukungan yang terbaik. Tentunya Pak Ganjar, sebelum jadi gubernur, beliau adalah anggota legislatif yang juga malang melintang, pengalaman yang luar biasa, dan tentunya sebagai calon gubernur, seperti Pak Jokowi, pernah memimpin kota Solo, pernah menjadi gubernur, dan kemudian karena sebuah kodratan iradat, beliau menjadi seorang presiden. Apakah Pak Ganjar akan mengikuti jejak daripada Pak Jokowi yang notabene-nya satu partai dengan beliau, yaitu PDI Perjuangan? Kita akan melihat nanti. Ya, foto yang ketiga tidak ada lain, tidak bukan adalah seorang yang selalu humble, seorang yang selalu tersenyum, seorang yang ketika dihujat jawabannya adalah senyum dan
membuktikan fakta. Beliau adalah Anies Baswedan. Jangan lupa, keluarga beliau adalah keluarga pahlawan nasional. Pak Baswedan yang tentunya di saat tahun-tahun proklamasi kita, kakek beliau atau orang tua beliau itu sangat berjasa untuk Republik ini. Saat ini beliau cukup sukses memimpin Jakarta, seperti Pak Ganjar cukup sukses memimpin Jawa Tengah, seperti Pak Prabowo cukup piawai membawa Kementerian Pertahanan kita, Departemen Pertahanan kita menuju menjadi sebuah departemen yang sangat tangguh yang melayani daripada masyarakat Indonesia. Jawaban dari Pak Anies ketika harus dikritik sangat luar biasa. Kita mengenal sekarang Jakarta International Stadium itu sudah berdiri dan home base-nya daripada Jackmania atau Persija Jakarta. Tidak itu saja, jawaban-jawaban beliau sangat luar biasa. Ide-ide brilian beliau sangat luar biasa. Dari tiga ini yang dikatakan bahwa elektabilitasnya yang sangat-sangat mumpuni, stabil banget. Bahkan terus beliau saling berkejaran. Tentunya terlepas daripada persoalan dukungan partai mana yang nanti akan memilih beliau, itu bukan yang kita bahas, tetapi yang kita bahas saat ini, yang masyarakat setiap hari menerima informasi tentang persoalan elektabilitas. Ini kaitannya nantinya akan berada pada posisi tahun 2024. Andai kata pemilu itu dilaksanakan per hari ini, maka siapakah yang akan menang? Tentunya, atau yang tampil sebagai pemenang, yang terpilih itu tentunya tidak akan keluar daripada nilai ataupun hasil-hasil survei tentang elektabilitas terhadap tiga kandidat ini. Kembali ingin saya sampaikan bahwa tiga nama ini, tiga sosok ini adalah yang memang saat ini pada posisi elektabilitas yang tertinggi. Seorang Prabowo, seorang Letnan Jenderal Purnawirawan, dan saat ini memimpin Partai Gerindra. Seorang Ganjar Pranowo yang saat ini memimpin Jawa Tengah, provinsi yang cukup bagus, provinsi yang terus sangat maju dengan kota Semarangnya yang terus melaksanakan pembangunan. Demikian juga yang paling murah senyum, Bang Anies Baswedan. Tentunya beliau yang mantan rektor juga, mantan menteri juga. Beliau juga sudah mampu menunjukkan hasil-hasil kerja nyata kepada masyarakat. Kembali bahwa ini adalah versi daripada hasil-hasil survei daripada rekan-rekan kita, para lembaga survei, dan mereka yang sudah melakukan riset, mereka melakukan sebuah penelitian, dan tentunya lembaga-lembaga survei kita, lembaga-lembaga politik yang nantinya mendorong daripada masyarakat kita untuk berpikir makin cerdas. Sekali lagi, tiga ini yang kami catat, kami kumpulkan, kami rangkum, sudah cukup bagus dan sudah sangat tinggi elektabilitasnya. Bagaimana dengan slide kedua? Kita lihat slide kedua. Baru saja kita mendengar tentang beberapa menteri kabinet yang dipimpin Pak Jokowi ini, mereka berpeluang untuk menjadi calon presiden. Tentunya ini sah-sah saja, karena bagaimanapun juga para menteri ini juga punya hak politik. Kita punya pengalaman ketika Pak SBY zaman waktu itu beliau jadi menteri dan beliau nyapres bersama Pak Yusuf Kalla, dan beliaulah yang jadi pemenangnya. Intinya, apakah pro dan kontra ini berada di masyarakat, ataukah pro kontra ini berada di elit, ataukah pro dan kontra ini berada di posisi yang di mana? Tapi paling tidak, catatan yang ingin kami sampaikan bahwa tentang menteri-menteri yang nyapres itu tentunya harus dijawab oleh mereka sendiri dengan tanggung jawab yang benar. Artinya, mereka harus tetap bertanggung jawab terhadap kerja, tanggung jawab yang diamanahkan oleh seorang Jokowi, seorang presiden, kepada mereka, yang tentunya hari ini dan sampai dengan harinya mereka masih bertanggung jawab
bertugas dan melaksanakan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Artinya mereka meninggalkan gelanggang daripada kementerian itu harus dengan poin nilai yang positif. Kemudian yang ketiga, kita akan melihat lebih jauh lagi. Artinya simulasi-simulasi tentang capres ini berkaitan dengan pasangan calon presiden, kemudian rekom yang akan dilakukan oleh partai politik, kemudian tentang bagaimana elektabilitas mereka. Yang jelas, simulasi ini tentunya memasang-masangkan, dan ini adalah gawe besar partai politik yang tentunya saat ini terus berharap agar persoalan ini semakin menjadi yang terbaik. Namun, dari catatan simulasi ini, masih ada sebuah catatan lagi, yaitu bagaimana dengan pembatas tentang presiden threshold kita, apakah masih di 20, atau turun, atau 0, atau 0. Ini yang akan kita tunggu. Artinya, ketika kita bicara simulasi Capres-Cawapres 2024, tentunya apabila masih ditetapkan dalam arti Mahkamah Konstitusi MK kita membatalkan semua tuntutan yang dilakukan oleh partai politik yang kita tahu saat ini ada beberapa partai politik peserta pemilu tahun 2019 yang melakukan uji daripada materi daripada aturan tentang presiden threshold kita, yang mereka tidak menghendaki angka 20, tentunya mereka menghendaki yang serendah-rendahnya. Tentunya ketika simulasi ini ada, ketika 20 tentunya tidak akan terlepas dari 3 pasangan, tidak lebih daripada itu, atau head to head kembali 2 pasangan, tapi apabila semakin turun, bahkan pada posisi 0, ini akan semakin banyak. Dan ini pernah menjadi pengalaman kita, ketika reformasi itu selesai, maka banyak sekali pasangan-pasangan calon yang tentunya diberangkatkan, direkom oleh partai politik yang duduk di Senayan untuk berpacu, bertanding di dalam Pilpres. Simulasi ini hasilnya tentunya akan kita lihat terhadap hasil pemilu daripada legislatif nantinya tahun 2024, karena bagaimanapun juga dari hasil itu pun nanti akan mempengaruhi bagaimana kolaborasi antara partai politik dalam rangka mengusung jago-jagonya. Yang jelas bahwa saat ini sudah jelas partai PDI Perjuangan tentunya sudah mengantongi tiket sendiri, artinya tanpa mereka berkoalisi, mereka saat ini apabila running, maka mereka sudah bisa mengajukan tanpa mereka ada koalisi. Tetapi kita lihat juga bahwa apakah ini akan menjadi pergulatan antara partai saling tarik-menarik untuk menentukan pilihannya. Bagaimana kita tahu, bagaimana Nasdem sudah mendeklar, Nasdem sudah lebih mengarah kepada seorang calon, demikian juga partai-partai yang lain, termasuk partai-partai yang di papan bawah, tentunya mereka akan berkoalisi, berkumpul untuk mereka juga ingin mencalonkan. Apakah pasca Pak Jokowi ini akan muncul daripada calon-calon yang lebih banyak? Kita akan melihat bagaimana partai-partai ini piawe dalam menentukan koalisinya untuk menuju sebuah simulasi Capres-Cawapres tahun 2024. Kemudian slide yang berikutnya, ya, ini yang paling menarik. Artinya satu-satunya wanita, beliau masih aktif saat ini di pengurus besar Nahdlatul Ulama, hasil Muktamar Lampung. Beliau juga ketua salah satu banom terbesar di Nahdlatul Ulama, yaitu Muslimat Nahdlatul Ulama, yang saat ini beliau pun sukses memimpin Jawa Timur untuk menjadi gubernur Jawa Timur. Elektabilitas beliau cukup tinggi, dan hasil daripada survei kawan-kawan tentang kelayakan, tentang kepuasan publik atas kepemimpinan beliau di Jawa Timur cukup tinggi. Prestasi-prestasi Bu Khofifah cukup bagus, dan tentunya yang menjadi catatan kami adalah beliau orang yang sangat tangguh walaupun seorang wanita. Kenapa demikian? Sampai masuk kepada 3 kali pertarungan
pertarungan pertama beliau, kalah pertarungan kedua, baru pertarungan ketiga beliau bisa melenggang ke Gerahadi. Artinya bahwa beliau teruji ketika memimpin Jawa Timur. Dan slogan waktu itu adalah Wis Wayahe sangat menggema. Dan kita lihat bahwa ketika kawan-kawan para peneliti kita memasangkan antara Prabowo dan Bukovifa, ini tentunya elektabilitas yang saat ini yang tertinggi. Artinya bahwa apakah partai politik minat terhadap pasangan ini? Misalnya Pak Prabowo sebagai presiden, Bukovifa sebagai wakil presiden, tentunya ini akan semakin meramaikan daripada konstelasi politik. Kalau ini terjadi, maka Indonesia setelah Bu Megawati menjadi wakil presiden sebagai seorang wanita, maka lahirlah seorang Khofifah. Itu yang menjawab nanti kita bersama di tahun 2024. Artinya bahwa kami menyampaikan ini adalah gambaran daripada elektabilitas para petinggi-petinggi kita, para pemimpin kita ketika itu dipasang-pasangkan. Dan tentunya partai politik yang saat ini berada di Senayan harus cerdas, cermat untuk memilih pasangan itu sehingga elektabilitasnya makin tinggi. Tentunya apakah nanti Prabowo tidak dipasangkan dengan Khofifah atau dipasangkan dengan Bu Puan Maharani, kita tak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas pada posisi ini hitungan-hitungan tentang elektabilitas itu sendiri sangat-sangat diperhitungkan. Kita lihat slide yang berikutnya. Ya, kami menganggap ini kuda hitam yang sangat luar biasa. Seorang yang cerdas, seorang menteri BUMN, dan kaitannya tadi ketika para menteri menyalonkan presiden, dan beliau terus bergerak. Dan tentunya ini sangat milenial banget. Artinya bahwa modal beliau tidak cukup dengan intelektual saja, tetapi modal beliau juga dari kerja keras dan yang paling utama pengalaman beliau, bagaimana beliau di luar negeri sehingga berhubungan dengan sepak bola yang ada di Italia. Yang jelas bahwa capres-capres potensial ini semakin muncul. Capres-capres yang di luar tadi, yang tiga tadi yang saya sampaikan, yang kami sampaikan bahwa ini sudah mulai bermunculan. Dan ini menjadi sebuah alternatif daripada bangsa ini untuk menentukan pilihannya. Yang jelas bahwa ke depan tidak saja persoalan kita memilih capres dan cawapres, tetapi tantangan ke depan tentunya para capres dan wapres ini harus menjawab dengan sebaik-baiknya. Kembali kepada seorang Erick Thohir. Tentunya kapasitas beliau sebagai seorang menteri BUMN, memimpin BUMN kita yang sangat banyak dengan situasi dan kondisi ekonomi kita saat ini dihantam dengan COVID yang demikian rupa, dan bagaimana Erick Thohir piawai sekali untuk meningkatkan daripada kemampuan dan meningkatkan daripada kinerja daripada BUMN kita sehingga semakin dihargai di negeri kita sendiri. Tentunya hantaman persoalan kenaikan daripada BBM, kemudian persoalan-persoalan di Pertamina dan lain sebagainya, ini akan menjadi catatan. Dan mampukah seorang Erick Thohir menyelesaikan ini semua di sisa waktu menuju tahun 2024? Dan tentunya elektabilitas beliau ini sangat potensi terus menunjukkan tren yang positif. Kita melihat yang berikutnya. Ya, ini yang sangat-sangat menarik untuk kita bicarakan, bahwa apakah kita akan kembali dipimpin oleh militer? Tentunya pengalaman yang luar biasa dengan stabilitas yang sangat tinggi, kita pernah dipimpin oleh seorang militer, yaitu Bapak Soeharto, dengan sebutan di era Orde Baru. Kemudian ada Pak Susilo Bambang Yudhoyono, seorang militer. Dan apakah masyarakat kita ini mulai merindukan daripada sosok pemimpin-pemimpin yang lahir daripada militer kita? Dan sementara empat ini yang elektabilitasnya cukup bagus dan semuanya dari Angkatan Darat
TNI, dan semuanya adalah yang terbaik. Mereka lahir dari Kawah Magelang, mereka lahir dari Akademi Militer, mereka lahir dari pendidikan-pendidikan militer yang cukup bagus. Kita lihat ada AHY yang saat ini memimpin Partai Demokrat dan cukup bagus elektabilitasnya dan cukup bagus reputasinya. Kemudian ada Pak Prabowo dan tadi kita bahas. Nah, ada Pak Andika, seorang jenderal saat ini Panglima TNI kita, yang tentunya dengan ketegasan sikap dan tekad beliau membawa TNI jauh lebih baik, menjaga netralitas dan ketegasan beliau. Ini yang juga menjadi sebuah bahan yang patut masyarakat melihat bagaimana ketika TNI ini memimpin sebuah negara. Di sebelahnya tentunya dengan senyum yang khas, kita lihat beliau adalah Pak Gatot Nurmantio, atau di peta politik disebut juga dengan Pak GN. Tentunya mantan Pangdam 5 Brawijaya, seorang Jenderal Gatot Nurmantio ini mantan Kasat juga, mantan Pangkostrat, dan mantan Panglima TNI. Ini juga punya peluang besar ketika masyarakat betul-betul ingin menjawab atas kerinduan masyarakat dan sudah dibuktikan oleh dengan survei pasca Pak Jokowi yang nantinya cukup di 2 periode. Apakah publik ini betul-betul ingin menjatuhkan pilihannya kepada presiden atau wakil presiden dari kalangan militer? 4 nama ini cukup elektabilitasnya semakin bagus dan semuanya berpeluang yang sama. Dan harapan kita bahwa ketika militer ini betul-betul memimpin, mampu membawa Indonesia dari hal stabilitas ini, dari persoalan keamanan internal dalam negeri dan luar negeri ini menjadi sebuah prioritaskah itu? Itu yang nanti akan dijawab oleh mereka. Saudara-saudaraku, di opini ini tentunya kami ingin menyampaikan bahwa masyarakatlah yang berhak untuk menentukan siapa pilihannya. Biarkanlah masyarakat juga ingin menyuarakan bahwa kerinduan mereka terhadap kepemimpinan militer itu wajar. Dan partai pun juga akan melirik. Dan bagaimanakah partai-partai kita akan berkolaborasi dan menentukan pilihannya, kita lihat 1, 2, 3 bulan, bahkan 5, 6 bulan ke depan, tentunya ini akan makin mengerucut. Saudara-saudaraku sekalian, di opini bahwa kepemimpinan militer tentunya diharapkan untuk mampu menjawab persoalan-persoalan bangsa ini. Tentu saja bahwa yang non-militer juga demikian. Akan tetapi masyarakat tentunya sudah mereka-reka, masyarakat sudah membayangkan bagaimana kalau republik ini dipimpin oleh militer kembali. Dan tentunya itu sah-sah saja, siapapun berhak untuk menjadi pemimpin, karena setiap pemimpin ada zamannya dan setiap zaman ada pemimpinnya. Kita berikutnya, dan ini yang terakhir, 2024, siapakah yang memimpin negeri ini? Harapan kita bahwa proses ini betul-betul proses yang bermartabat, proses yang saling menghargai, proses yang betul-betul mencerdaskan masyarakat, dan proses ini pun nantinya betul-betul dilalui dengan jujur, adil, dan lebih mengedepankan bagaimana konsep desain terhadap republik ini juga harus semakin baik. Terlepas daripada siapa yang memimpin nantinya, harapan kita bahwa demokrasi kita harus semakin baik. Dari pemilu ke pemilu, kualitasnya itu harus semakin baik. Persoalan siapakah yang akan berkoalisi di ini internal partai, dan siapakah yang akan tampil ini nanti, dan siapa yang akan ditampilkan menuju perhelatan tahun 2024, ini bukan persoalan sederhana. Itu betul. Akan tetapi yang paling utama, lahirkan proses yang baik. Rule of the game-nya sudah ditentukan, dan tinggal bagaimana kita melalui proses itu harus semakin baik. Artinya bahwa peran serta masyarakat, peran publik terhadap persoalan demokrasi ini juga harus dibuka seluas-luasnya, sehingga publik tidak saja menjadi objek daripada persoalan pemilu,
mereka harus memilih, mencoblos tanpa mereka diberikan hak untuk mereka menjawab, untuk mereka menerima jawaban tentang ke depan jauh lebih baik. Inilah saudara-saudaraku di opini beberapa hal tadi. Yang pertama, kami menyampaikan tentang bagaimana posisi yang paling tinggi saat ini terhadap calon presiden kita, di mana kita sudah menampilkan beberapa tokoh menteri, kemudian tokoh gubernur, bahkan munculnya kandidat-kandidat kuda-kuda hitam, dan munculnya pasangan-pasangan yang cukup aspiratif dari masyarakat, dan ini alternatif-alternatif yang ingin dimunculkan masyarakat. Dan yang terakhir, tentunya harapan kita bersama, perbedaan kita dalam menentukan pilihan, tetapi sama tujuan kita, yaitu ingin menjadikan Indonesia jauh lebih baik, Indonesia yang bermartabat, dan tentunya bahwa kemakmuran itu betul-betul kita capai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.